Baik, kita akan langsung masuk ke acara technical presentation sesi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Torang Panjaitan dari IBM Hub Southeast Asia selama 1 jam ke depan. Selamat pagi, Pak Torang. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Pak Torang, silakan untuk 1 jam ke depan. Oke, Bu. Izin ya, Bu ya. Mohon, saya mau share screen, Bu. Bisa, Pak, langsung di share screen? Mana ininya ya? Sudah kelihatan, Bu? Ya, Pak, kita bisa lihat. Udah ya? Cukup Oke. jelas. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya Torang Panjaitan dari IBM PAPS akan mempresentasikan kepada kita sekalian how can EasyVan benefit you? Bagaimana EasyVan itu memberikan manfaat, memberikan keuntungan kepada kita. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada PT Palita Promo Internusa yang memberikan kepada kami kesempatan untuk menyajikan bahan kami pada pagi hari ini. Agenda kita pagi ini ada 5 poin. Yang pertama, Green Building and Air Conditioning. Yang kedua, EasyVan and the Benefits. Yang ketiga, Case Study. Yang keempat, Conclusion. Dan yang kelima, Q&A. Kita masuk yang pertama, Green Building and Air Conditioning. World Green Building Council merekomendasikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, supaya kita pengguna dan industri concern terhadap penggunaan resources. Kami sebagai IBM PAPS fokus kepada penggunaan energi. Seperti kita lihat di bahan ini, bagaimana kami sebagai manufacturer menggunakan teknologi, sehingga penggunaan energi pada produk kami sangat hemat dibandingkan produk-produk yang lain. Dalam satu survei diketahui, pemakaian energi pada commercial building, dan kami kira ini juga berlaku untuk pabrik, pemakaian energi pada air conditioning system itu lebih besar dari 50%, sekitar 52%. Bahkan beberapa mengatakan hampir 60%. Pemakaian energi di building atau di pabrik itu khusus untuk air conditioning system. Dari sini kita bisa melihat bahwa kalau kita melakukan sesuatu, usaha melakukan sesuatu untuk menghemat energi, tentu sangat bermanfaat untuk user dan juga untuk alam kita. Kalau kita lihat di sistem air conditioning, sistem water cool central chill water, kita melihat ada kita kelompokkan 2 bagian. Yang pertama air side, yang kedua di water side. Di kedua sistem ini, water side dan air side, di situ ada fan. Maka kami fokus di produk fan yang digunakan di water side dan juga di air side. Kalau kita lihat lagi di sisi air side, kira-kira 30% penggunaan energi di sana. Sementara di sisi water side, 55% penggunaan energinya ada di sana, yaitu di cooling tower, di chiller, di fans, dan pompa. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, EasyVan dan benefit. Apa itu EasyVan? Mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah mendengarkan, bahkan kami berharap di antara kita sudah ada yang menggunakan. Tentu untuk mereka, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan, kami berharap Bapak Ibu sudah mengetahui benefitnya. EasyVan itu adalah electronically commutated. Paling gampangnya, paling mudahnya, motor di mana inverter yang biasa selama ini kita gunakan itu sudah satu kesatuan dengan motornya. EasyVan itu brushless dan variable speed.
Kemudian dia compact direct drive dan external rotor. External rotor itu membuat motor itu heat-nya jauh lebih kecil dibandingkan motor yang biasa, induced motor. Kemudian beberapa poin penting yang menurut kami perlu kami sampaikan di sini adalah dalam hal kebisingan, dia jauh lebih rendah. Kemudian untuk start, dia soft starter. Untuk voltage, 1 pas atau 3 pas, tersedia produknya. Dan yang lebih penting menurut kami adalah isi motor itu, efisiensi motornya itu hampir 90%. Dibandingkan dengan induced motor yang efisiensinya mungkin 70-an atau paling mendekati 80%. Jadi dari motornya sendiri, isi motor itu jauh lebih efisien dibandingkan induced motor yang saat ini masih banyak kita gunakan. Kemudian dalam aplikasinya, dia bisa digunakan sebagai master dan sleep. Dan itu akan memudahkan kita di lapangan. Hal yang penting adalah isi motor itu bisa digunakan di 50 Hz dan 60 Hz. Memang kita di Indonesia secara umum menggunakan frekuensi 50 Hz. Tapi seperti Freeport yang kami tahu dia menggunakan 60 Hz. Jadi produk isi fan yang dari kami bisa digunakan di 50 Hz, 60 Hz. Jadi sudah tidak menjadi kendala. Satu hal yang prinsip adalah isi motor itu power supply-nya adalah AC listrik, tapi di dalam oleh teknologi di-convert menjadi DC. Dari slide ini kita bisa melihat konstruksi dari isi motor kalau dibandingkan dengan induced motor yang biasa. Kenapa dia begitu compact dan efisien? Di sana ada beberapa komponen utama. Permanen magnet, yang jika dibandingkan dengan induced motor adalah magnet akibat belitan atau akibat elektromagnet. Secara visual, kita bisa lihat perbandingan dari isi motor dengan induced motor. Ini adalah isi motor yang menggerakkan blower. Yang di bawah ini adalah induced motor yang menggerakkan wheel. Satu hal yang sangat berbeda prinsip adalah isi motor itu external rotor yang dari EBM, sementara induced motor itu internal rotor. Di internal rotor biasanya heat akibat putaran itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan motor yang eksternal. Tadi kami sampaikan untuk starting current sangat berbeda. Untuk isi motor, dia soft starter. Jadi artinya ketika customer kita atau Bapak Ibu menggunakan isi motor, Bapak Ibu tidak perlu menggunakan kabel yang lebih besar dari yang diperlukan. Sementara di AC motor, untuk starter, biasanya dia mengambil energi, mengambil power sekitar 3,5 kali dari full load ampere. Walaupun periodenya sangat pendek, tapi itu menuntut ukuran kabel kita yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang diisi motor. Walaupun ini mungkin cuma 5 detik, 7 detik, tapi kita harus menyediakan komponen listrik, misalnya kabel, overload, yang bisa mengcover ini. Jadi dari sisi starter, jauh lebih efisien kalau kita menggunakan isi motor. Ini adalah gambaran efisiensi motor yang ada di pasar. Motor-motor yang kecil yang biasa menggunakan kapasitor, umumnya efisiensinya paling sekitar 60%. Kemudian 3 pas motor, induced motor itu plus minus 70%, sementara isi motor itu sudah mendekati 90%. Apa artinya kalau kita sebut sebuah motor efisiensinya misalnya 60%? Maka energi yang digunakan itu adalah 60%, sementara 40%-nya berubah menjadi panas, terbuang. Jadi kalau kita membeli 100, yang kita gunakan 60, yang 40-nya adalah terbuang. Untuk saat ini, di pasar yang dikenal motor itu standar IE, sesuai dengan IEC 6003431. Disebutkan di sana, IE1 itu adalah standar efisiensi, IE2 itu high efisiensi, IE3 itu premium efisiensi, dan IE4 super premium efisiensi motor. Sementara isi motor itu sudah di atas IE4.
Tadi kami sebutkan sudah perbandingan atau keuntungan isi fan dibandingkan dengan AC motor. Isi fan itu built-in PID controller, kemudian high efficiency electronically commutated, kemudian yang mungkin kita jarang mengetahui, isi fan itu bisa dijalankan sampai level 10%. Yang kalau dibandingkan dengan inverter, biasanya menurut kami paling bisa dijalankan mungkin di 30 Hz. Dari 50 Hz diturunkan ke 30 Hz atau 25 Hz. Itu yang biasa digunakan untuk motor dengan inverter. Sementara motor dengan isi fan, kita bisa jalankan itu di 5 Hz tanpa ada pengaruh terhadap daya tahan motor itu sendiri. Kemudian, low maintenance cost. Kami yakin bahwa dalam proyek-proyek yang kita tangani, baik di building atau di pabrik, maintenance cost suatu hal yang semestinya kita pertimbangkan. Untuk mereka yang menggunakan isi motor, low maintenance cost-nya akan dia peroleh. Karena apa? Pertama, hemat energi. Baru yang kedua, umumnya isi motor itu direct drive. Jadi tidak perlu ada penggantian di belt atau di puli. Dan saat ini produk kami sudah IoT interface. Mari kita coba melihat penggunaan isi fan pada AHU. Pada sistem yang pertama yang di sebelah kiri ini, kalau AHU menggunakan isi fan, kita lihat dan kita bandingkan dengan yang di bawah. AHU yang menggunakan, kita sebut di sini plug fan, kebanyakan orang menyebutkan, plug fan yang menggunakan induced motor. Untuk airflow yang sama, untuk operating point yang sama, produk kami bisa menggunakan dimensi unit yang jauh lebih efisien karena struktur dari produk kami dibandingkan dengan plug fan yang menggunakan induced motor. Umumnya induced motor kalau kilowattnya besar, di bawah sini akan ada support dudukan motornya, dan terhadap sistem itu akan menambah hambatan. Menambah hambatan artinya penggunaan energi yang lebih besar. Jika kita bandingkan juga dengan AHU yang menggunakan blower, belt drive, dimensinya juga akan jauh lebih besar dibandingkan yang di sebelah kiri ini. Karena perlu jarak antara motor dan blower. Dan di sistem ini ada puli, ada belt. Yang berkala ini harus diganti. Dan berkala harus di-adjust posisi dari beltnya. Kemudian di sisi yang lain, manfaat menggunakan isi motor secara konstruksi, kalau di lapangan kita terbatas lebar ruangan untuk AHU, tapi dimungkinkan untuk ketinggian ruangan AHU, maka dengan menggunakan isi fan, konfigurasi penyusunan blower di AHU-nya bisa seperti yang di kiri ini. Yang sangat sulit dilakukan jika kita menggunakan blower dengan belt drive. Kami gambarkan di sini konfigurasi sama-sama menggunakan plug fan. Tapi satu yang dari produk kami menggunakan isi motor, dan yang satu lagi menggunakan induced motor. Maka kalau kita lihat dengan induced motor sangat sulit kalau dipasang seperti yang di sebelah kiri ini. Jadi ini adalah menjadi salah satu keuntungan kalau Bapak Ibu, terutama manufacturer, menggunakan isi motor dari IBM PABS. Kemudian kita masuk di mana kita bisa mendapatkan saving energi dari sistem yang kita gunakan. Yang pertama adalah di sisi airside equipment-nya, misalnya di AHU-nya. Tentu produk yang digunakan itu kita sebutkan air handling unit, FCU, atau rope top unit, seperti yang kita tampilkan di slide ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan saving energi pada equipment di sisi airside? Yang pertama adalah tentu konsultan atau perencana memberikan desain. Yang umumnya desain itu adalah pada peak load. Kalau kita misalnya di
Indonesia atau secara khusus di Jakarta, mungkin dasar perhitungan kebutuhan air conditioning itu kira-kira mungkin di jam 1, jam 2, karena disinilah waktu di mana terik matahari itu puncaknya. Dengan demikian, equipment yang dibeli tentu berdasarkan peak load tersebut. Sementara ada kondisi pagi yang tidak seperti peak load, atau malam hari, kalau building atau pabrik menggunakan air conditioning pada malam hari. Untuk produk yang menggunakan belt driven fan, tentu dia akan diset dari pabrik pada peak load. Dan kalau tidak menggunakan inverter, maka equipment itu akan selamanya berjalan pada kondisi peak load. Sementara dengan menggunakan isi motor, itu sangat mudah untuk kita sesuaikan pada beban yang diinginkan. Kemudian pada sisi sistem pressure loss di ducting, tentu perencana akan memberikan desain sesuai dengan hitungan external pressure dari sistem tersebut. Tentu tidak ada yang keliru dengan hal itu. Tapi dalam pelaksanaan di lapangan, besar kemungkinan terjadi perubahan. Perubahan itu bisa bertambah atau bisa berkurang. Tapi yang lebih cenderung menurut kami adalah sebenarnya hitungan itu sudah mengcover termasuk safety yang diberikan oleh perencana. Kalau kita menggunakan blower dengan belt driven, single speed, maka kalau perencanaan itu dari airflow berlebih, sudah ada safety, dari static pressure ada safety, dan ketika dijalankan tidak menggunakan inverter, maka owner atau user akan selalu menjalankannya pada posisi peak load. Tetapi kalau menggunakan isi motor, maka fan tersebut akan mudah kita kontrol untuk beroperasi pada kondisi yang diinginkan. Kemudian kita coba melihat keuntungan menggunakan isi fan dibandingkan dengan AC fan dengan indus motor. Slide ini mau menunjukkan jika dua fan dijalankan bersama-sama untuk mengcover operating point yang sama. Yang di atas ini kita buat dua fan berjalan sama untuk operating point yang sama. Jika karena diperlukan, satu fan kita matikan, misalnya malam hari, maka efisiensinya adalah 50%. Kita matikan satu buah fan, maka yang jalan satu, maka kita memperoleh efisiensi 50%. Sementara kurva yang bawah ini menunjukkan jika dua buah isi fan untuk mengcover operating point yang sama, tetapi diperlukan dalam satu waktu, cukup satu buah. Maka untuk sistem yang isi fan, yang di bawah ini, kedua fan itu dijalankan bersama-sama, tapi masing-masing 50%. Apa yang kita dapat dari sistem ini? Owner akan berpotensi mendapat tambahan saving 37% selisih ini. Dari sisi airflow, keduanya sama. Yang di atas tadi, satu fan-nya mati, satu hidup. Sementara yang di bawah ini, dua-duanya fan-nya jalan masing-masing 50%. Jadi dari sisi airflow, kedua sistem itu mengcover 50%. Tapi dari sisi penggunaan energi, dengan isi fan, ada tambahan potensi saving 37,5% seperti kami sampaikan di sini. Ini dapat karena power itu adalah fungsi pangkat 3 dari putaran. Kemudian untuk saat ini kita semakin concern dengan kebisingan. Dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, kita bersama-sama semakin sensitif terhadap kebisingan. Dan itu berlaku untuk building, untuk pabrik juga. Sama dengan sistem yang tadi, jika satu buah fan dimatikan, dari dua buah, satu dimatikan, maka ada potensi penurunan kebisingan 3 dB.
Tetapi kalau kedua fan-nya itu berjalan bersama, tapi hanya 50%, maka penurunannya 15 dB, sesuai dengan formula ini. Sekarang mari kita lihat fan system power transmission. Untuk mengetahui seberapa energi yang digunakan dalam kedua sistem ini, yang pertama yang di atas ini yang merah dengan sistem belt, yang di bawah dengan isi fan. Untuk mengetahui berapa energi yang digunakan, kita harus bergerak dari sini. Untuk operating point yang sama, yang merah, yang belt drive, dengan yang isi fan. Tentu energi yang digunakan bergantung kepada airflow dengan total static pressure. Kita lanjutkan dengan sistem ini. Kalau kita mau melihat yang mana lebih efisien, pakai belt atau direct. Nah, kalau kita coba lihat komponennya di sini, ini blower, ini transmisi, ini motor, dan ini inverter atau variable speed drive. Dibandingkan dengan yang di bawah, ini blower, ini satu kesatuan, seperti di awal kami sampaikan tadi. Motor dengan VSD-nya menjadi satu kesatuan. Tentu dengan mudah kita bisa melihat dalam kedua sistem ini, efisiensi dari sistem yang di bawah jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem yang di atas. Di awal tadi kami sebutkan bahwa motor kami, isi motor dari EBM PEPS, efisiensinya mendekati 90%. Tapi kalau sudah digabungkan menjadi blower, kami menyebutnya ready pack. Kalau di pasar banyakkan menyebutnya dengan plug fan. Setelah motor, support, dan blower digabung menjadi satu kesatuan, maka total efisiensi dari produk ini di level 60-72%. Dan kalau kita bandingkan dengan produk yang menggunakan sistem belt, ada blower, ada motor, ada puli, ada belt. Kalau menggunakan inverter, maka efisiensi dari sistem ini sebenarnya paling di level 40-50%. Dan ini meyakinkan kami ketika dalam satu pertemuan, salah satu customer kami mengatakan, kenapa data fan yang disampaikan ke mereka dengan powernya ketika commissioning banyak tidak ditemukan tidak sesuai. Artinya jauh lebih besar setelah di lapangan. Karena kalau disampaikan efisiensi blower rata-rata mungkin 70%. Tapi kalau sudah digabung dengan motor, puli sama belt, efisiensinya paling di level 40% sampai dengan 55%. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sistem yang seperti ini, ada blower, ada sub, ada motor, ada transmisi, ada variable speed drive. Kalau kita melihat ini menjadi satu kesatuan, satu sistem, maka efisiensi sistem ini sangat bergantung kepada efisiensi blower, efisiensi sub, efisiensi motor, efisiensi transmisi, dan efisiensi dari variable speed drive. Kebanyakan yang kami ketahui yang diberikan kepada kita atau kepada user hanya efisiensi blower, kebanyakan. Belum termasuk efisiensi puli, belum termasuk efisiensi belt, dan belum termasuk efisiensi motor. Apa yang terjadi sekarang untuk kalau kita bayangkan sebuah AHU dengan airflow yang sangat besar, menggunakan satu blower yang besar dengan satu buah motor. Dari pengalaman di lapangan, kami EBM PEPS mengusulkan dan sudah digunakan oleh banyak pelanggan kami dengan sistem fan grid. Jadi untuk mengcover airflow yang besar,
kami mengusulkan beberapa isi fan dengan kapasitas yang lebih kecil. Tujuannya adalah, kalau kita menggunakan satu blower yang besar, kalau ada masalah, misalnya di motor atau di belt atau di puli, maka seluruh sistem itu berhenti. Sementara kalau kita menggunakan sistem fan grid seperti ini, kalau ada satu masalah di fan yang lain bisa mengcover. Baru yang kedua, setelah sekian tahun, biasanya blowernya akan diganti. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu blower yang besar diganti, katakanlah di lantai 6 atau di lantai 10 dari ruang AHU. Bagaimana sulitnya kita untuk mengganti satu blower yang besar. Dengan menggunakan sistem fan grid, kita akan bisa mengganti dengan mudah. Kemudian kita sekarang masuk kepada isi fan pada water side. Ini bisa digunakan di cooling tower, di air cool chiller, juga di condenser. Dan sampai saat ini, kami sebagai EBM PABS, produk kami sudah banyak digunakan, dan kami boleh sebutkan di sini untuk sistem refrigerasi dulu sebutnya Carrefour, hampir semua Carrefour kita supply dengan kondisi retrofitting. Dan di beberapa building di Jakarta kami tahu sudah menggunakan isi fan dari EBM PABS untuk sistem air conditioning. Kemudian kita juga bisa gunakan isi fan pada sistem cooling tower. Yang di sebelah kiri ini adalah sistem cooling tower yang menggunakan fan yang sangat besar ukurannya. Kalau kita lihat proses heat transfer di sistem ini, tentu ada hal yang kurang efisien. Kami EBM PABS mengusulkan, sama seperti tadi di HU, kami mengusulkan sistem fan grid pada cooling tower. Untuk mengcover airflow yang besar, kami propose beberapa fan, sehingga dengan kondisi ini, proses heat transfer ini jauh lebih efektif. Dan untuk struktur dibandingkan fan yang besar seperti ini jauh lebih baik. Bagaimana kita mengontrol isi fan? Sebenarnya sangat mudah. Bisa dengan auto, bisa dengan lokal. Dengan monitoring kita menggunakan RSA, RSB. Kalau kita lihat di sini, ini fan-nya, kita menggunakan 0,10 volt DC atau 420 mA. Kita juga bisa menggunakan potensio. Isi fan beberapa isi fan bisa dikontrol oleh satu buah potentiometer jika masing-masing fan itu menggunakan 5 mA. Kita sekarang masuk ke case study. Kami coba putarkan satu buah video, semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu sekalian, unit ini sudah berjalan puluhan tahun. Dan ternyata tidak ada yang menyadari bahwa sistem instalasi di sistem ini ada yang tidak baik. Kalau Bapak Ibu lihat, pemasangan blower dengan ducting. Maka di sini, di unit ini, terjadi backflow, back pressure, yang secara prinsip itu akan menggunakan energi yang lebih besar. Dan juga sebenarnya merusak sistem ini. Vibrasinya akan besar di sini, di blower ini. Sebenarnya pemasangan ini tidak direkomendasikan menurut sistem pemasangan yang benar. Tapi faktanya ini terjadi. Dan mungkin di beberapa tempat di kita juga hal yang sama terjadi.
Tadi unitnya Pak, sampai di sini yang pertama, dan sekarang unit itu sampai di sini. Sorry Pak. Satu buah blower yang besar tadi, untuk mendapatkan airflow yang sama, cukup menggunakan 5 buah fan. Dan jika pada sewaktu-waktu diperlukan penambahan airflow, maka kita bisa tambahkan 1 buah fan yang lain. Bisa ini. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, kalau tadi kan turbulensinya besar, maka dengan menggunakan isi fan, kita bisa pasang di sini transducer untuk mengurangi potensi backflow dan back pressure. Kemudian case study yang lain, untuk sebuah hotel di Singapura, existing AHU-nya menggunakan plug fan dengan induced motor yang seperti ini. Diketahui airflow dari sistem ini adalah 20.924 cmh dengan static pressure 184 Pascal. Dan motornya absorb power 7,23 kW. Kemudian oleh owner, EBM Pubs diberi kesempatan untuk menggunakan isi fan. Dan proyek ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, Energy Saving Company, ESCO Company. EBM Pubs mengusulkan menggunakan 2 blower untuk mengcover airflow yang sama. Ternyata dengan 2 blower ini, power consumption yang dibutuhkan cuma 2,73 kW. Ini adalah hasil dari tes yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mengcover operating point yang sama, 20.924 cmh, 184 Pascal, EBM Pubs dengan kondisi fan speed-nya di 67%, juga 20.924 cmh, 184 Pascal, hanya menggunakan energi 2,73 kW. Dengan demikian, ada saving 63%. Nah, kami berharap kondisi-kondisi seperti ini bisa menggerakkan Bapak Ibu sekalian untuk mempertimbangkan menggunakan isi fan, secara khusus dari EBM Pubs, baik untuk proyek yang baru ataupun untuk proyek retrofitting. Ini proyek yang kami lakukan di Indonesia, dan ini dikerjakan oleh partner kami, PT Optima Energy, proyeknya di Horizon Bekasi. Ini AHU yang lama, yang existing. Ini blower yang digunakan. Motor yang terpasang 7,5 kW, 4 pul. Ukuran pulinya 130 dan 200 mili. Dari sistem operatingnya diketahui power consumption-nya 5,32 kW. Untuk mengcover airflow 14.144 cmh dan 275 Pascal. Kemudian kami mengusulkan isi fan dengan ukuran 560. Motor terpasangnya di motor itu 3,3 kW, dan setelah dijalankan, ternyata absorb power-nya cuma 2,13 kW. Ternyata ada saving 60%. Hal ini sudah diakui oleh owner, dan kami berharap tahun mendatang ini untuk proyek selanjutnya di Horizon Bekasi akan dilanjutkan. Dan data ini kami dapat
karena kontraktor yang mengerjakan. Memasang di sini data logger. Jadi bisa dilihat pemakaian energinya setiap saat. Kemudian case study yang berikutnya, pemakaian isi fan pada hotel untuk FCU. Yang di sebelah kiri ini adalah blower untuk FCU yang menggunakan kapasitor, dan ini blower setelah diganti dengan isi fan dari EBM PUBS. Ini juga kondisinya dikerjakan oleh pihak ketiga ESCO Company. Untuk yang tradisional AC fan coil blower, biasanya kan kita melihat di hotel itu ada low, medium, high. Nah, ini dilakukan pengukuran. Untuk kondisi low, 2,29 meter kubik per second, itu powernya 100 watt. Demikian seterusnya. Kemudian setelah diganti dengan isi fan dari EBM PUBS. Kalau kita bandingkan ini dengan kolom terakhir, airflow 2,29 dibandingkan dengan 2,20. Pemakaian energinya sangat berbeda. Di sini ada 100 watt, ini hanya 48 watt. Kemudian kalau kita bandingkan di kondisi medium speed 2,75 dibandingkan dengan 2,5. Perbandingan pemakaian energi 104 dibandingkan 72. Kemudian kalau blowernya dijalankan pada kondisi high, 3,18 dibandingkan dengan 3. Pemakaian energinya 114 dibandingkan dengan 96. Dengan demikian pada kondisi ini, ada potensi saving energi 16% sampai 52%. Sangat bergantung FCU-nya dijalankan pada kondisi low, medium, atau high. Kemudian untuk kolom yang ini, kenapa kami usulkan? Sebenarnya ada potensi saving kalau pada saat tamu di kamar tidur tidak beraktivitas lagi. Karena pada saat tidur, besar kemungkinan untuk beberapa orang kondisi low pun dia kurang nyaman. Dia harus di bawah low. Tadi di awal kami sebutkan, isi fan dari EBM PUBS bisa dijalankan di 5 Hz. Jadi kalau pada kondisi tidur, potensi saving ini sebenarnya masih bisa didapatkan. Dengan demikian, ada potensi saving 60% sampai dengan 80%. Tadi di awal kami sebutkan bahwa dengan menggunakan isi fan, juga ada benefit terhadap tingkat kebisingan. Untuk proyek ini juga dilakukan pengetesan terhadap tingkat kebisingan. Untuk kondisi low speed dengan tradisional AC fan coil blower, itu kebisingannya 37,1. Sementara untuk isi fan dengan EBM PUBS, itu 37 dB. Ada pengurangan 0,1 dB. Untuk kondisi medium speed, di tradisional blower 41 dB, dan di isi fan 38 dB. Cukup signifikan pengurangan 3 dB. Kemudian untuk di high speed 44 dB dibandingkan dengan 42 dB, ada pengurangan 2 dB. Nah, kami yakin tingkat kebisingan di kamar itu sangat dibutuhkan pada saat tamunya tidur. Itu yang kami sebut di sini. Option 1 ini, kalau dijalankan pada kondisi ini, ada potensi penurunan kebisingan di low speed minus 3,6, dan di medium speed 5,3, dan di high speed minus 3,7. Kami sudah melakukan retrofitting pada proyek refrigerasi, dulu namanya Carrefour. Ini sudah kami lakukan tahun 2008, dan ini fan yang setelah diganti dari AC fan menjadi isi fan, dan ke-6 fan ini dikontrol oleh transducer ini. Transducer ini akan memberikan signal kepada master fan. Tadi di awal kami sebutkan bisa dijalankan master dan sleep. Kemudian informasi itu akan diteruskan ke sleep fan yang lain. Setelah dipasang,
dilihat pemakaian energi setelah semua fan berjalan. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini, setelah dilakukan penggantian fan, pemakaian energi di sistem refrigerasi itu sangat berkurang. Bahkan ada masa, kalau Bapak Ibu bisa melihat 47,6, ini sebenarnya menunjukkan bahwa selama ini sistem yang digunakan itu berlebihan, tidak efisien. Ini secara grafik, penurunan pemakaian energi setelah dilakukan penggantian fan. Ini untuk sistem refrigerasi terhitung dari tanggal 20 bulan Februari tahun 2008. Jadi pemakaian energinya sangat berkurang. Kalau dilihat ini ada naik turun, itu bergantung temperatur luar. Jadi kalau dia temperatur luar lagi panas, maka dia akan menyesuaikan. Ada bahkan yang sangat kecil, mungkin terjadi hujan atau gerimis. Ini pemakaian energi pada kondensernya aja, karena yang kami ganti waktu itu pada fan kondenser. Kalau kita lihat di sini, terjadi penurunan yang sangat drastis. Pemakaian energi sebelum diganti atau pada saat menggunakan AC motor dan setelah menggunakan isi motor. Sekarang kami tunjukkan video yang kedua, pemakaian isi fan pada cooling tower. Dengan menggunakan sistem yang barusan kami sampaikan, kita, owner atau operator, sangat mudah untuk mengetahui, misalnya untuk cooling tower, seberapa actual operasinya, apakah kondisi motor itu jalan apa tidak. Sangat mudah untuk kita monitor, dan menurut kami itu sangat membantu owner atau operator untuk mengetahui pemakaian energi di building atau di pabrik. Kemudian kami ada proyek di Brazil pada cooling tower dengan total airflow 7.439.000 cmh. Yang di sebelah kiri ini menggunakan induced motor seperti kita lihat di sini. Kemudian oleh owner ABM Pubs diberi kesempatan untuk menggunakan isi fan. Total power consumption-nya itu ada 600 kW. Dan setelah dilakukan pengecekan sebelum dan sesudah penggantian fan, diperoleh saving hampir 50%. Sesuatu yang sangat menarik untuk kita pertimbangkan, untuk kita menggunakan isi motor pada proyek-proyek kita yang baru, ataupun untuk retrofitting, baik di commercial building ataupun di pabrik. Kita sekarang masuk kepada kesimpulan. Kami dari ABM Pubs
produk kami sebut Green Intelligent Easy Fan. Terhadap saving, jelas dia sangat saving. Terhadap environment, dia green. Terhadap instalasi, dia mudah. Monitoring juga mudah. Terhadap sistem, dia compact dan modular. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Oke, terima kasih banyak Pak Torang dan Bapak Ibu semua. Sehat selalu ya Pak. Nanti sampai ketemu. Kita keep contact. Ya, Oke, terima kasih. terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, demikian akhir sesi kita dari IBM Hub Southeast Asia.